akan buat yang apa namanya agak mirip-mirip dengan apa namanya yang siang. Mungkin kamu kan nggak lihat yang siang. Ini saya pendekin untuk kalau yang kemarin pagi kan kamu apa apa saya nyontohinnya pakai Mac gitu kan ya. Kalau yang kalau yang siang itu saya buatnya pakai cup untuk kopi atau teh gitu ya. Nah, karena kalau kita ingat yang kemarin kan ada stepnya ya. Yang pertama kan kita ngomongin proporsi, kita cukup ngambil dari primitive object gitu ya. Apapun yang agak mirip-mirip lah. Karena ini agak kita mau buat cup jadi kita perlu silinder. Habis itu kita perlu edit. Kemarin kita ngedit itu cuma pakai extrude plus apa namanya saya kalau sendiri lupa ya. Ini nih, insert extrude gitu ya. Karena itu kita perlu resolusi poligonnya, jumlah vertex, edge gitu ya. Kalau saya ngomongin resolusi berarti jumlah vertex, edge, sama face-nya lebih sedikit gitu ya. Kalau jumlahnya ketentuannya berapa, kayaknya itu relatif banget gitu. Jadi kamu ngelihat aja kurang lebihnya gimana gitu ya. Nah, dari sini saya nggak perlu bagian atasnya capnya, jadi capnya saya buang kayak gitu. Terus subdivision axisnya di sini 20, saya kurangin jadi 8, kurang lebih gitu ya. Gitu ya. Dah. Nah, kalau cup atau gelas udah pasti bagian tengahnya bolong karena itu kita mau extrude eh, beberapa kali untuk bikin corongnya ke dalam gitu ya. Nah, karena untuk select objek, unselect gitu kan kita ada kerja di ini kalau kamu baca di sini object mode ya, select by object gitu ya. Jadi kalau kamu menyelect objek pertama, objek kedua, objek ketiga, mode-nya ada di sini, atau kalau saya klik kanan ada di object mode, simpelnya begitu. Tapi kalau kamu mau kerja ngerubah objeknya di Maya biasa nyebutnya dengan komponen mode atau select by komponen. Jadi objek terdiri dari beberapa komponen gitu ya, atau mode kerja biasanya vertex, titik, edge garis, face atau bidang yang kita mau select. Kamu bisa klik di sini, udah langsung bisa select vertexnya. Kalau switch mau pindah misalnya ke edge, kamu bisa tinggal klik kanan atau kamu pilih di sini gitu ya. Tapi kelamaan gitu ya. Oke, ini kan tadi udah edge, vertex sudah, face sudah gitu ya. Nah ini saya mau ke face. Nah logikanya, cara kerjanya adalah kamu perlu bikin bibir gelas. Jadi kamu perlu ketebalan gitu ya. Ketebalannya berapa itu terserah gitu ya, itu lebih ngomongin artistik aja sih gitu ya. Nah ini kan berubah ya dari tadi silakan move seperti yang kemarin di sini terus berubah ke sini. Kalau kamu lihat ini kita nyebutnya manipulator, itu di show manipulator tool gitu ya. Ini ada tiga-tiganya, tapi kalau kamu klik panahnya berarti ini jadi move gitu ya. Kalau kamu klik circle-nya berarti rotate gitu ya manipulatornya. Tapi kalau kamu klik kotaknya ini scale gitu ya. Nah, terus dari move, rotate dan scale selalu ada yang setiap axis. Jadi masing-masing gitu ya. Terus ada yang dua axis di sini. Cara kerjanya begitu ya. Tapi kalau kamu mau tiga-tiganya universal scaling, scale up, kamu bisa pakai yang tengah gitu ya. Ini saya kasih ketebalan kurang lebih segini gitu kan. Oke, habis itu ini ketebalannya ya. Habis itu kita bolongin lagi ke dalam, kita cukup pakai extrude lagi. Ini isinya cuma extrude aja. Habis itu supaya kita tahu sampai seberapa jauh ke bawah, kamu buat dia jadi wireframe mode atau tekan 4 atau shading wireframe, ke wireframe. Tadinya di sini ya, terus dia pindah ke sini, gitu ya. Nah, oke. Habis itu panahnya saya turunin kurang lebih aja. Nah, kan biasanya bagian bawahnya lebih tebal ya.
mau mug, cup atau apapun gitu ya. Oke, basicnya ya secara proporsi bentuknya seperti ini gitu ya. Cuma akan menjadi masalah kalau kita kasih smoothing. Masih ingat ya, smoothingnya kemarin bisa pakai smooth ini, tapi kita milihnya smooth proxy karena apa? Original objeknya akan berubah menjadi proxy, nggak berubah sih gitu-gitu aja, cuma disebut menjadi proxy. Tapi subdiv proxy tool ini akan menduplikat original objeknya yang disebut proxy menjadi smooth object. Smooth objeknya ini itu terkonek kalau originalnya atau proxy-nya dirubah, ya smoothnya ikut berubah, plus ada tambahan smooth tool gitu ya. Smooth tool itu mirip-mirip ini. Jadi ini tuh kayak integrated tool, dua objek yang terkonek tapi hasil smoothnya ditambahin smooth tool gitu. Itu aja. Oke, ini saya buka ya. Begitu saya buka yang tadi subdivisionnya ini ngomongin resolusi lah ya. Ini kan low sekali, terus kita division levelnya atau intensity of smoothnya, smooth levelnya itu di division level. Ini kemarin kita kan satu kayaknya kurang gitu ya, makanya kita pakai dua gitu ya. Ini sisanya kamu bisa cek di Google atau apa, ini jarang sekali berubah gitu ya. Nah, habis itu di bagian bawah, ini kita ngomongin proxy, jadi bagian atas kita ngomongin smooth atribut atau smooth parameter, yang di bawah kita ngomongin proxy-nya. Nah ini kemarin kan kalau kita transparan nanti dia transparan, karena sekarang kasusnya kamu masih belajar, gitu ya, jadi kamu perlu ngebandingin antara proxy objek dengan smooth objek, gitu ya. Jadi ini saya keep. Kalau di remove, kamu sama aja pakai yang ini, gitu ya. Ini pakai yang smooth ini, gitu ya. Oke, ini saya keep, terus subdiv proxy-nya yang originalnya itu tetap bisa di render, gitu ya. Oke, saya smooth. Ini kalau begini mungkin nggak kelihatan, kalau dimiringin sedikit mungkin kelihatan. Oke, saya tekan 4 supaya wireframe mode-nya kelihatan. Habis itu ini saya geser supaya kita bisa kerja side by side, gitu ya. Ini saya geser di X, taruh ke sebelah dulu gitu. Ini katakanlah jauh banget, katakanlah di 80 gitu ya. Ntar kalau mau bikin handle agak susah gitu ya. Dan saya balik lagi tekan 5. Kalau kita lihat kan nggak bener ya. Oke, yang pertama bagian atas kita mau rapihin biar ketebalannya bisa di-keep gitu ya. Jadi nggak jadi sharp kayak gini gitu ya. Itu cuma perlu kita nambahin mesh tool, insert add loop gitu ya. Ini sebetulnya untuk nambahin edge, cuma ini rounded. Kalau diklik di edge-nya terus dia langsung rounded. Beda dengan multicut. Kalau multicut kamu lebih free gitu ya, dengan klik tapi satu-satu. Kalau mau keliling juga bisa. Habis itu di-select semua terus di scale, tetap jadi rata gitu ya. Ya, cuma multicut lebih bebas kamu nentuin. Kalau ini Maya yang nentuin, gitu ya. Oke. Nah, ini kita klik, cara kerjanya klik, tahan, lalu kamu arahin dia mau di-apply di mana, gitu ya. Jadi ini kalau ini saya klik, tahan, kan saya masih bisa geser-geser, gitu ya. Ini kurang lebih saya taruh di sini, gitu. Nih ya, kalau di sini aja udah mulai berubah. Terus di luarnya saya klik, tahan, gitu. Terus saya lepas. Nah, kalau kamu lihat ketebalannya udah bagus ya, gitu ya. Kalau kamu mau dia lebih sharp, tapi tetap ada bevelnya, simple. Ini saya lepas seleksinya. Untuk select 1, kamu klik begitu aja. Tapi kalau kamu mau select rounded, kamu double klik. Gitu ya. Kalau kamu mau nambah seleksi, double klik juga di bagian edge yang dalam. Jadi, rounded selection yang di luar, rounded selection yang di dalam. Kalau kamu perhatiin, ya, kalau jarak antar edge-nya berdekatan, dia jadi lebih sharp. Tapi bevelnya tetap dikit, gitu ya. Bevel masih tetap ada, tapi jadi lebih sharp. Kamu perhatiin ya, ini kalau saya turunin, dia jadi lebih smooth. Kalau makin jauh ke bawah, dia akan jadi sharp.
lebih lancip bagian atasnya, gitu ya. Tapi kalau dia mau sharp tapi tetap ada bevelnya, ini kamu drag ke atas, tapi kamu perhatiin yang kanan. Cara kerjanya kan gitu. Kelihatan? Ya, itu lebih flat bagian atasnya, tapi bevelnya tetap dikit. Jadi kamu kira-kira aja seberapa cukup. Bevelnya masih bagus di bagian atas, gitu ya. Tapi nggak tajam, nggak terlalu flat juga gitu. Jarang-jarang gelas bisa flat banget bagian atasnya gitu ya. Oke, tuh kelihatan? Oke ya? Oke. Nah, kalau sudah bagian bawahnya nih, saya mau tambahin juga nih sama pakai insert X loop terus di bagian bawahnya. Nah, sedikit-sedikit dia mulai apa? Lebih sharp, tapi bevelnya masih kita keep gitu ya. Nah, untuk nambah bagian bawahnya, kita nggak bisa pakai insert X loop, otomatis kita mesti pindah ke ke face untuk mengekstrud bagian bawahnya. Mirip-mirip dengan ini, cuma nggak didorong ke dalam. Gitu ya. Ini pakai extrude. Tuh. Lagi-lagi tekan kotaknya supaya universal. Tuh gitu. Dia mulai lebih rapi. Gitu ya. Ini kalau kamu ngobrol sama orang-orang modeler 3D itu, ini paling nggak suka ada yang begini nih. Bintangnya istilahnya. Kembangnya, bunganya di bagian bawah. Itu biasanya nggak bisa dihilangin, cuma dikecilin. Ini di extrude sekali lagi, terus dikecilin sampai agak kecil. Gitu? Nah, tuh. Gitu ya. Ini gunanya biasanya, kalau nanti kamu mau kasih tekstur, sebelum kamu kasih tekstur, kamu perlu kasih UV. UV itu semacam tuh addressing gitu loh, posisinya dia lebih ke kiri, lebih ke kanan, diputar, miring gitu. Itu UV itu. Nah, kalau kamu ininya berantakan, agak susah ngontrolnya, gitu ya. Jadi perlu sedikit dirapihin. Oke, ini yang bagian bibir oke, ya udah selesai. Terus yang ini bagian bawahnya juga oke, gitu ya. Habis itu bagian dalamnya. Ini kalau saya tekan 4, bagian dalamnya begini, gitu ya. Banyak ruang yang istilahnya pejal gitu, penuh gitu, padat. Ininya kosong. Jadi kita mau treat dia bagian dalamnya sama seperti bagian bawahnya. Yang pertama kita mau extrude dulu. Oh sorry, saya ke mesh tool. Kita nambahin juga nih di sini supaya dia kelihatan agak rata. Gitu ya. Habis itu kita mau extrude dia di bagian sini sama 2 kali. Dikecilin sedikit dulu, habis itu di extrude lagi, terus dikecilin. Gitu. Jadi bunganya, pattern bunganya, flower patternnya ini, bintangnya mengecil. Tuh. Gitu ya. Oke? Oke ya. Dah. Ini sesi yang pertama. Sesi kedua kita bikin handle. Oh, sorry, sesi pertama ini kita mau bikin cup ya. Jadi kita perlu sesuatu yang tambahan. Saya mau pakai insert edge loop lagi, gitu ya. Saya mau taruh di tengah. Untuk insert edge loop di dalamnya, kita perlu buat dia jadi wireframe view, kurang lebih kayak gini, gitu ya. Dan habis itu bagian dalamnya, bagian bawah, bagian dalam dan bagian luarnya, kita mau select bagian bawahnya terus kita kecilin, uniform, 3 axis. Tapi paling mudah kalau menurut saya, kamu boleh coba-coba, kamu pakai vertex. Jadi kamu klik kanan, vertex ini kamu blok aja bagian bawahnya kayak gini. Habis itu kamu bisa pakai scale tool atau R gitu ya. Terus kamu pakai axis yang kedua. Axis yang pakai 2 axis. Kalau kita lihat gini jadinya. Oke. Nah, kalau sudah silahkan kamu adjust menurut proporsi yang kamu rasa benar.
Ini kalau saya merasa ini ketinggian, jadi saya turunin, gitu ya. Terus dua-duanya, saya turunin. Ini kan jadi mulai jadi mak ya. Kelihatan? Gitu. Habis itu saya lebarin lagi, biar proporsinya agak benar. Nah, gitu ya. Ini kan kayak teacup gitu ya. Kelihatan? Gitu ya. Gitu. Oke. Dah. Nah, kalau ini sudah, terus kamu ngerasa ini cupnya berat banget karena tebal banget gitu ya. Oke. Kita cari gara-gara sedikit dengan menselect edge-nya di sini. Gitu ya. Terus bawah, terus ini. Nih, jadi ada 3. Habis itu, kita mau select round it dengan posisi yang muter. Ini kamu tekan kontrol, klik kanan, terus ada 2 loop di sini. Ada edge loop, ada edge ring. Kita pilih yang edge ring. Nah, kamu lihat, gitu ya. Ini kita tipisin. Kita pakai scale, pakai yang 2 axis. Oke, tuh. Lebih kecil ya, lebih tipis ya. Oke. Kamu scale yang menurut kamu pas aja. Kira-kira. Gitu ya. Terus kalau mau bagian bawahnya lengkungannya lebih bagus, ya ini aja kamu kecilin. Ini ya. Kamu pakai edge, terus edge yang di sini, lagi-lagi kamu pakai ring, edge ring, gitu ya. Terus kamu kecilin. Kalau kamu lihat di sini lebih smooth, lengkungannya di bawah lebih bagus, gitu ya. Oke. Oke. Nah, kalau ini sudah, kita mau masuk ke handle. Ya. Dah. Oke. Saya mau taruh handle-nya dulu. Kalau dari screen saya mau naruh di sebelah kanan. Gitu ya. Oke. Nah, untuk bikin handle, otomatis saya perlu extrude lagi dong. Betul lah. Karena saya perlu extrude, kalau kita lihat di sini, ini kan adanya edge-nya, bukan area face-nya. Karena itu, saya mau rotate dia. Gitu ya. Tapi rotate-nya bukan rotate objek, tapi rotate komponen. Saya mau pakai edge. Dari edge, gitu ya. Ini saya select semua, saya block semua. Saya mau lihat dari atas, gitu. Terus saya rotate. Ini saya pakai mau yang hijau boleh, yang kuning boleh. Kalau kamu ngerasa milihnya susah karena overlap dengan edge-nya, kamu bisa memperbesar, memperkecil dengan plus untuk memperbesar, minus untuk memperkecil. Itu terserah, gitu ya. Terus edge-nya ini mau di rotate ke atas atau rotate ke bawah itu terserah. Tapi usahakan ini menjadi lurus. Kenapa? Supaya kita bisa extrude-nya lebih gampang. Gitu ya. Oke? Nah, sebelah kanannya smooth objeknya akan ngikutin. Kalau ini sudah, kita balik lagi ke perspektif. Nah, dari sini, ini kita geser dulu ya. Ini kan, kita geser aja jadi 100. Habis ini kan enak jadi, kita kalau mau extrude. Nah, klik kanan, face, gitu ya. Kalau ini udah tahu ya, extrude, bengkokin, terus sampai di bawah gitu, sampai nempel di sini aja. Gitu ya. Edit, extrude, gitu ya. Oke. Ini, kalau segede gini nggak mungkin dong kita megangnya kegedean ya, karena itu kita kecilin dulu. Dah. Habis itu kita drag ke atas, supaya nggak terlalu ke bawah. Gitu kan? Ini tarik sedikit keluar, habis itu extrude lagi. Gitu. Kita tarik keluar sedikit, supaya di sini lengkungannya lebih sharp. Nah, habis itu, yang paling simple, kita bikin rough-nya aja dulu, yang agak kaku-kaku gitu ya. Ini kita extrude lagi, kita geser, kurang lebih aja, gitu ya. Habis itu kita rotate, di X kalau di saya, agak miring-miring ke bawah gini. Habis itu kita extrude lagi,
Terus saya pakai move tool supaya dia lurus, kita turunin aja. Ini kurang lebih aja segini, gitu ya. Habis itu kita rotate ke sini, tuh, segitu, ya. Ini kalau kamu kesel ngerasa susah ngeditnya pakai rotate, kamu pindah ke Vertex juga bebas-bebas aja sih, nggak masalah, gitu ya. Oke, ini saya balik lagi ke face, gitu. Habis itu kita extrude lagi, tuh. Terus saya pakai move, nih, gitu. Tuh. Habis itu kita belokin lagi ke arah sebaliknya, ya. Tuh. Terus di rotate lagi, ini cuma diputar-putar gini aja, nggak ada yang terlalu istimewa sih, ya. Gitu. Kalau kita lihat di sini kan begini nih ya, ini belum rapi, tapi paling nggak proporsinya bener dulu, itu yang diharapin, gitu ya. Oke, dah. Nah kalau ini sudah, ini kita mau masukin ke dalam. Kalau kamu ngerasa susah di perspektif, kamu pindah aja ke sini nih, ke front, gitu ya. Terus kamu buat wireframe, tuh. Terus ini kamu drag aja nih bagian yang di sini nih. Nih, yang di sini kamu drag, kamu bawa masuk aja ke dalam. Kamu bikin aja dia jadi lebih overlap. Gitu? Ya. Oke, terus ini udah nih cuma drag-drag aja. Gak ada yang lain. Ngerapi ini cuma begitu. Tuh, ini ya. Gitu? Nah, kalau sudah, kamu cek aja di sebelah. Dia udah overlap belum? Ini udah kan? Ini udah overlap ya. Ini udah overlap. Sekarang kamu rapihin nih proporsinya, ketebalannya. Ini kan kayaknya sih kurang ke bawah, gitu kan ya. Terus ini kayaknya kurang tebal, gitu. Ini juga kayaknya kurang tebal, gitu ya. Tuh, tuh, gitu ya. Tuh, ini ketebalannya dari samping sih oke. Udah. Nah, kalau sudah, gitu ya. Ini kalau sudah, tinggal kamu tambahin aja biar lebih smooth, terutama bagian yang pinggirnya sini nih. Gitu ya. Tuh, saya balik ke sini ya, biar ngeliatnya gampang. Saya mau pakai insert edge loop lagi, saya taruh di sini, nambahin, terus saya taruh lagi di sini, nambahin. Udah? Oke ya. Nah kalau udah, saya mau balik lagi ke sini, biar ngeditnya cuma dari samping aja. Saya mau taruh di sini. Nih, gitu ya. Kamu kerja di kiri, ngelihat hasilnya di kanan. Gitu ya. Oke. Gitu. Kayaknya terlalu keluar. Oke. Ini kira-kira jari jari muat masuk ke situ aja. Gitu ya. Oke. Ketebalannya diusahakan di maintain supaya apa namanya eh, bentuknya shape-nya bagus. Nah ya, ini saya mau tarik lagi. Nah, cuma begitu aja. Gitu ya. Ini cuma gitu aja. Oke, kita dapat cangkirnya. Gitu ya.
cupnya kita dapat. Oke, gitu ya. Oke, dah. Kalau ini sudah, cangkirnya selesai nih. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, gitu ya. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita mau buat apa namanya layoutnya, gitu ya. Ini kan udah pasti ya. Terus ini kita mau apa namanya duplikat, tapi pakai spesial supaya apa? Supaya kalau hasil yang sudah jadi ini kita duplikat, kita mau proksinya juga apa masih mempengaruhi gitu ya. Ini saya pakai instan, ya. Terus kita mau taruh di sini. Oke ya, ini layoutnya saya mau taruh di tengah, jadi ini saya mau geser. Ini layoutnya di sini, gitu ya. Terus ya ini agak di random sedikit, gitu ya, supaya kelihatan lebih natural, gitu ya posisinya. Oke, gitu ya. Oke, kurang lebih gini. Oke, dan nah, kalau ini sudah, ya, kalau ini sudah, saya mau copy ini cupnya ke sebelah. Ini saya mau duplikat, pakai duplikat spesial, tapi saya mau ya input node yang di sini nih yang panjang ini tetap ikut. Supaya apa? Supaya kalau ada perubahan-perubahan atau tool yang lama masih ikut. Saya mau sekedar nambahin aja. Oke, saya pakai copy, geometry type-nya copy, terus di number of copy-nya cuma satu, terus di bawah ada duplicate input graph. Ini yang disebut input graph. Itu ikut dibawa ke objek duplikatnya. Saya duplikat spesial, terus saya geser. Gitu ya. Nih. Oke. Dah. Kalau original dari cup-nya saya rubah kayak gini, dia ngikut tuh. Gitu ya. Oh. Masih ngikut ya. Oh. Gitu ya. Aman ya. Oke. Ini saya geser dulu lagi ke sini biar kita lebih bebas kerjanya. Nah, di sini kita mau buat potnya, tipot. Ini saya select bagian atasnya. Kalau kamu lihat cara nyiletnya tuh dari sini nih. Bagian atasnya saya select, bagian handle-nya setengah bagian atas itu saya select. Ini saya tarik ke atas, kurang lebih lah. Kita bikin potnya kayak gimana gitu ya. Di ini aja, dikira-kira aja, gitu ya. Nah, kalau sudah, ini saya drag lagi karena saya mau subdit proxy lagi di sini, supaya tipotnya kelihatan. Gitu ya. Ini kan masih kayak apa sih? Kayak blender gitu ya. Ini kan belum jadi gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Ini saya drag keluar. Ini juga saya buat lebih gitu ya. Terus sepertinya saya perlu tambahan satu lagi edge-nya itu di bagian tengahnya. Biar lumayan fleksibel lengkungannya gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Ini kayaknya nanti saya mau pindahin ke bagian atas ini supaya apa namanya handle-nya jadi lebih kokoh, gitu ya. Oh ini kalau ke atas belum tentu perlu ya. Dah, ini saya tekan 4. Ini saya mau ambilin yang di bawah sini saya pindahin ke atas. Biar handle-nya kelihatan lebih kokoh, gitu ya. Ini saya mau select pakai vertex, ini gitu ya. Terus yang ini juga. Oke, ini ya. Nah, ini vertex dari handle-nya. Ini saya pindahin ke sini. Nah, gitu ya. Habis itu saya mau rapihin dulu. Nah, kurang lebih gitu. Ini kan jadi kelihatan lebih kokoh.
Oke, gitu ya. Terus ini saya coba gitu ya. Oke, kurang lebih gini. Ini saya taruh ke dalam, saya ratain. Nah, ini kan